Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sebuah bukan tutorial ya, tapi dokumentasi. Jadi saya akan membuat website Tigris Fire. Tigris Fire itu tempat perusahaan di mana saya bekerja. Jadi dia itu jual beli kayak alat pemadam kebakaran gitu ya. Jadi kayak jual apar, hydrant box gitu ya. Nah, di sini saya akan mendokumentasikan pekerjaan saya sebagai web developer. Mungkin ada yang penasaran bagaimana sih kerja web developer gitu, dari awal sampai akhirnya launching gitu kan websitenya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan dokumentasinya bagaimana step para web developer itu bekerja pada perusahaan begitu ya, dari perencanaan websitenya seperti apa, tipe websitenya seperti apa, dan lain sebagainya macamnya ya. Oke. Waduh, ini saya kurang tidur semalam, jadi maaf ya, rada-rada ini. Oke. Nah, jadi website Tigris Fire itu begini ya. Tigris Fire. Ini sudah saya upload, yaitu web segera hadir begini ya. Ini tenggang waktu yang diberikan, bukan diberikan ya, ini deadline saya sendiri, jadi saya yang membuat waktu sendiri gitu ya. Dan rata-rata web developer itu memang kerja, kalau misalnya dia bekerja sendiri kayak saya, dia tuh deadline-nya itu sendiri gitu. Jadi bagi yang mau yang mau selesainya kapan itu terserah gitu. Yang penting ada hasilnya begitu. Kalau misalnya rata-rata saya kerja dimanapun jadi web developer, saya itu sendirian gitu ya. Nah, beda kalau dengan tim. Jadi ada tim desainer, ada tim produser, ada tim segala macam gitu ya. Itu kebanyakan di deadline sama ownernya gitu. Oke. Jadi ini video ini akan ada beberapa part, dan karena videonya sangat panjang banget kalau misalnya di fullin begitu ya. Jadi untuk kali ini part pertama. Oke, kita mulai. Jadi langkah awal yang pertama kita lakukan itu pastinya komunikasi ya sama si ownernya, maunya tipe apa, dan itu di skip aja ya. Itu pasti kalian tahu sendiri lah, pasti ada komunikasi. Setiap pekerjaan pasti ada komunikasi, nggak mungkin nggak tiba-tiba dia mau ngelakuin apa, nggak mungkin ya. Oke. Nah, setelah kita udah mendapatkan tipenya seperti apa, maunya seperti apa, kayak gimana, baru kita konfigurasi websitenya. Oke. Nah, konfigurasi itu bagaimana? Oke, kita pertama ke hostingnya. Hosting itu tempat penyimpanan file kita agar bisa kebaca oleh Google. Jadi biar bisa online itu harus ada hosting. Dan untuk domain sendiri dia itu alamat gitu. Jadi beda ya antara domain sama hosting. Kalau hosting itu tempat penyimpanan source code kita begitu. Kalau domain itu dia itu alamat rumah kita gitu. Sedangkan hosting itu rumah kita, begitulah istilahnya ya. Oke, sekarang kita ke mana? Ke hostingnya ya. Jadi kita punya hosting 3 nih. Jadi ada di webmin, terus ada di ID Cloud, terus sama ada di Niaga Hoster. Nah, di Tigris ini kita ada di ID Cloud ya. Dan ini udah saya pinkan, jadi langsung ada pencet aja ya di cloud. Ininya apa ya? Oke, langsung aja ya ke WA ya. Saya lupa, coba saya ingat ininya aja ya, ingat passwordnya. Dan mungkin passwordnya akan saya hide ya, bahaya soalnya. Kalian bagi yang nakal-nakal ntar, waduh, ngeri. Ini apa ya? Go 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 fire kayaknya ya, kalau nggak salah ya. Go fire kalau nggak salah. Coba go. Nah, ini udah ada. Sorry ya.
Dengarnya benar. Kok lemot banget ya? Ini kenapa ini? Nah, kan benar. Kita save aja ya. Biar enggak gitu-gitu lah. Jadi yang pertama kita lakukan file manager dulu ya. Kalau misalnya domainnya ada, kalau misalnya belum ada, harus di ini dulu nih, di add-ons. Jadi harus kita beli domain. Nah itu nanti ada tutorialnya sendiri ya. Nanti kita bikin web sendiri, kita bikin domain dan kita akan melakukan konfigurasi sama-sama dari awal. Nah ini langsung yang penting itu akses ya. Jadi langsung auto redirect ke HTTPS. HTTPS itu protokol aman gitu ya. Jadi biasanya dengan ikon gembok gitu. Setelah akses, baru kita lakukan langkah modding. Di sini saya rencana mau menggunakan CodeNectar ya, CodeNectar 3. Dan jadi tipe websitenya ini yang si owner inginkan di Tigrisfire, dia itu maunya itu company profile sekaligus e-commerce personal gitu ya. Jadi kita langkah pertama yang akan saya lakukan, kita close dulu ya biar gampang ya. Yaitu cari template. Nah, di tiap kali saya bikin website pasti yang langkah pertama itu cari template. Jangan lupa toolsnya ya. Tools itu wajib loh. Itu nggak perlu dikasih tahu juga. Kalian ya wajib tahu sendiri lah. Masa ya tiap kali apa-apa. Toolsnya jangan lupa, toolsnya disiapin ya. Kalian harus punya inisiatif sendiri. Yang terpenting itu text editor dan web browser dan web server ya. Itu aja yang penting sih. Oke, kita cari template. Kita download template company profile HTML ya. Dan seperti biasa di color if, karena saya lebih suka color if dari dulu ya. Dari pertama saya bikin website statis pun saya pakai color if. Dan saya berterima kasih juga dari template ini. Dengan template ini saya bisa jadi programmer saat ini ya. Jadi bisa web developer gitu ya. Memang sesuatu itu ya banyak gitu. Wah ini bagus nih kayaknya nih. Coba kita lihat ya. Kita lihat demo aja dulu. Sambil scroll lagi. Ini jelek ini. Ya, kalau jelek. Mungkin ini nih, coba ya kita lihat ya. Oke, kita lihat satu-satu begini ya. Logistico. Lumayan. Cuma ini terlalu apa ya? Terlalu polos gitu loh. Terlalu polos, jadi ya kurang menarik bagi saya. Kalau bagi kalian gimana? Tulis kolom komentar. Jadi kalau bisa kalian kirim ini ya, kirim link. Nanti saya review template yang bagus saya gunakan di Tigrisfire. Ya, ini perusahaan orang ya, tapi saya yakin dengan pilihan kalian pasti bagus lah. Jadi kalian kirim aja link yang bagus di kolom komentar, link templatenya. Nanti saya pakai buat web di Tigrisfire. Kita cari-cari dulu ya sembari ya menunggu kalian untuk mencantumkan link. Dan kalau misalnya ada yang kan ini saya bakal upload langsung ya tanggal 8 Oktober 2020. Nah, nanti kalau misalnya ada 2021 nih misalnya ada yang nonton terus ada yang komentar, tetap saya pakai tapi di website lain. Dan yang pastinya yang komentar memberikan template itu akan saya balas. Balasannya itu template Anda digunakan di website ini gitu ya. Jadi ya saya menghargai apresiasi kalian gitu. Oke. Ini internetnya lambat banget ya. Kenapa ya? Lambat.
elegan banget nih. Ini hijau, mereka itu biru. Oh ya guys, untuk template-nya kalau bisa cari latar belakang biru atau merah, ya antara dua warna itu ya. Selain itu jangan. Itu permintaan dari bos langsung sih ya. Kalau misalnya yang lain, ntar saya bisa dipecat ntar ini. Ya masa-masa corona, ya walaupun bisa freelance kan, setidaknya kan kita ada penghasilan tetap gitu. Kalau mindset saya sih begitu ya. Kalau kalian kalau emang full freelance, dan bagian di sini juga nggak terikat sih. Di sini bagus banget. Kalian kerja di sini, wah itu bosnya friendly banget, care banget, dan juga saya nggak tahu ya kalau kerja karyawan lain. Kalau di divisi saya ini nggak terikat waktu gitu ya. Jadi terserah lu mau kerja malam, kerja pagi gitu ya. Setidaknya lu itu kerja 8 jam sehari gitu ya. Dan ada hasilnya. Enak banget gitu, serius enak banget. Dan ya bikin YouTube pun nggak dilarang gitu. Emang friendly banget sih, ini recommended banget sih kalau kalian bagi para pekerja web developer, tapi yang ingin sekaligus freelance itu bisa di sini. Kalau misalnya ada lowongan ya. Kalau misalnya mau cari lowongan di sini tuh ada di rumahapi.com nih. Saya beritahu rumahapi.com dan cari namanya menu karir. Nah, di sini ada nih. Di sini ada lowongan untuk kalian bagi yang mencari lowongan ya. Oke. Ini template-nya lama banget sih. Ini kok lemot banget ya? Kenapa ya? Kenapa ya ini kok lemot banget ya? Aduh. Kita tambahin, kita bas ya. Terus dengan cara apa? Ini pewarnaan dulu, soalnya saya suka kan kayak hacker gitu kan, jadi warna hijau gitu. Jadi apa? Pink. Nanti buat tambahan ilmu kalian. Pink 8.8.8.8. Baik teman-teman, mohon maaf tadi ada gangguan ya, jadi ini kekat gitu. Dan bagi yang penonton baru, pemberitahuan ya, ini tiap video saya tuh nggak ada yang namanya di cut, nggak ada yang namanya edit, kecuali kalau ada gangguan ya, kayak kemarin itu gangguan jatuh gitu ya kameranya, terus ini ada yang nelpon gitu, jadi ya itu di cut aja kan, daripada yang nggak penting gitu kan. Pokoknya apapun itu, entah tutorial entah apa, itu nggak ada yang di cut sama sekali, saya beneran nggak ada yang di cut. Soalnya ya yang pertama, saya transparan aja ke kalian gitu, apa yang saya lakukan, apa kalau misalnya saya emang nyontek ya saya emang nyontek, kalau misalnya saya bener kayak gini ya kayak gini gitu, apa adanya lah ya, jadi orang jangan diperbagus hanya demi konten aja gitu. Itu sih saya, kalau yang lain nggak tahu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita nunggu ini lama banget, sekarang udah lumayan lah ya. Wah ini bagus nih kayaknya, wih keren keren keren. Ini boleh sih, ini boleh. Wih, keren sih ini. Keren sih, keren. Tapi kenapa lama banget ya? Bentar kita lihat ini, kok lama banget ya muatnya. Ini yang mana? Oh, ini buat you. Ini full e-commerce. Ini e-commerce sih. Ini jualan apartemen, house, office, hotel, villa, restoran, properti. Waduh, keren nih. Ini boleh juga sih. Cuma ini kok lembut banget ya? Kenapa ya? Nih case study, wah ini bagus nih. Bagus ini. Boleh. Tapi kenapa lama banget ya?
Lama weh. Begini. Ini boleh sih. Mm, mm, mm. Ini. Jadi pemilihan template ini untuk Tigris ya, Tigris Fire. Dan ini untuk Hydron Box. Ini nanti ada di video selanjutnya. Pokoknya tiap saya buat website akan saya dokumentasikan ya, website apapun itu ya. Jadi biar kalian nggak penasaran bagaimana sih cara kerja web developer bagi para pemula begitu ya. Jadi yang pemula-pemula pasti mungkin punya pemikiran sama kayak saya dulu ya. Bagaimana sih kerja jadi web developer saat pertama kali saat kita melakukan perencanaan sampai websitenya launching gitu ya. Ini saya akan mendokumentasikannya. Jadi langkah awal kita cari template-nya dulu. Kalau misal ini untuk sendiri ya, saya tadi belum jelaskan ya, mohon maaf ya. Ini jika divisi kalian hanya seorang diri jadi web developer, full stack web developer, ya kalau kalian memang belum mahir untuk UI UX design, ya mendingan pakai template gitu. Kecuali kalau misalnya kalian udah mahir gitu, udah jago, ya udah bener-bener full stack gitu ya kalian lebih bagusnya pakai teknik UI design gitu ya. Atau kalau misalnya kalian ada divisi lain, divisi IT yaitu UI design, ya daripada template kan untuk apa gitu divisi UI kalau misalnya nggak pakai. Jadi ya gitu, karena saya sendiri dan saya kurang mahir dalam desain, ya saya pakai template gitu. Dan ya namanya template gratis ya kita harus pinter-pinter ngakalin gitu ya. Oke. Jadi kita udah menemukan template yang bagus nih ini ya. Kita download. Mana yang tadi? Loh, kok jadi gini semua? Kita cari yang tadi mana? Yang blue 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 gitu ya, blue blue. Blue blue di mana kau blue? Nah ini dia. Kita download. Kenapa lemot ya? Apa ini kali ya? Coba kita close. Lemot. Ya lemot pun tumben amat lemot ya. Ntar ya, sabar ya. Ya Allah. Tuh saya menguap pun tetap diupload, nggak di cut cut. Ya karena bagi saya transparan itu lebih penting gitu ya di dunia ini. Bukan di dunia, di negara ini sih. Negara ini banyak penutupan apa gitu. Jadi semua dimanisin gitu. Atau apalah nggak tahu lah ya. Mungkin ada para dewan gitu yang ngeliat video ini, wah video ini ya terlalu terbuka gitu, dan mungkin mereka berubah pikiran, ya udahlah terbuka aja, transparan gitu. Soalnya saya bikin video ini pada saat pada demo semua ya, demo DPR, nggak tahu kenapa itu ya. Cuma lagi viral-viral aja sih. Jadi teman-teman saya pun di WhatsApp itu statusnya pada DPR semua. Jadi ya sekedar tahu aja sih. Kalaupun ikut demo ya buat apa? Toh ikut demo juga ujung-ujungnya juga sama, profesinya masih jadi web developer. Kecuali kalau misalnya saya ikut demo tiba-tiba jadi orang terkaya di Indonesia, saya ikut lah. Buang-buang waktu itu. Tapi itu mimpi ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Hidup itu penuh dengan impian. Jadi jangan berhenti bermimpi walaupun itu impossible. Dulu pun saya bermimpi menjadi hacker, dan pada saat itu saya pun emang belum bisa ngoding, belum bisa apa, cuma taunya wih hacker itu keren gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu ya, dengan walaupun
dengan apa, dengan impian yang sekonyol itu, impian yang wah lu mah nggak bisa gitu ya kan. Pemrograman itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Wah mudah-mudah ya, mudah kalau bagi yang sudah tahu ya, kalau yang belum tahu ya masih awal banget ya susah gitu. Nah, saya pun berpikiran wah jadi hacker, wah keren juga itu jadi hacker gitu ya. Emang keren sih ya, bisa ngehack sini ngehack sana, wah keren dah pokoknya itu. Soalnya kan teknologi kan is number one kan di in the world ini kan. Nah akhirnya di situ ya dengan impian itu pun akhirnya dijulukin hacker beneran, padahal nggak bisa apa-apa ya. Coba kalau misalnya, dan itu pun ada yang nanyain soal hacker, ngehack ini gimana ya, saya pun jawabnya dengan ya dengan ngarang. Ya ngarang emang, cuma saya tahu toolsnya dong kayak notepad, CMD, terus kayak terus ada operasi sistem Linux, Debian apa segala macem gitu ya. Cuma taunya gitu doang, tapi ngoding apa segala macem, bahasa PHP, bahasa HTML pun waktu itu belum 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 kenal sama sekali. Ya alhamdulillah akhirnya masuk juga gitu ke dunia programming ya. Ya emang kita itu jangan menyerah sih, yang penting itu berdoa dan bermimpi. Kalau misalnya kalian ingin menjadi sultan gitu ya, bukan sultan, sorry, konsultan gitu ya misalnya. Kalau sultan orang terkaya ya, konsultan gitu ya, belajar apa yang berhubungan dengan konsultan. Atau misalnya kalian mau jadi hakim gitu ya, walaupun kalian nggak punya ilmu hakim pun ya percayalah suatu saat itu pasti kalian kalau misalnya tetap mengemban impian itu ya insya Allah akan terkabul begitu. Saya pun emang, saya lulusan SMP, saya tidak punya basic programming, nggak punya apa-apa gitu. Cuma saya mengemban mimpi itu, pingin banget jadi hacker gitu. Pokoknya ya walaupun nggak hacker, setidaknya itu apa ya yang berhubungan dengan ini ya, yang dengan komputer gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kode-kode gitu kan. Saya kan sukanya kode-kode gitu ya, kode-kode. Nah akhirnya alhamdulillah tercapai. Maaf banyak cerita, mungkin ya sambil menunggu ini sih lama banget, ini beneran lama banget. Nah bagi kalian yang lulusan SMK, SMA, atau bahkan sarjana S1, S2 gitu, S3, S berapa, kalian kalau misalnya masih nganggur kalian harus malu sih, beneran. Saya ini bikin video ini, saya ini anak lulusan SMP loh, masa kalian yang lulusan SMK, SMA itu enggak, masih nganggur atau jadi ya ibaratnya masih apa ya, ya bukan menghina gitu ya, ini apa, buat inspirasi buat kalian gitu ya. Saya pun banyak yang nawarin bos-bos gitu ya, ayo kamu sekolah, kamu paket nanti, kamu saya kuliahin buat nutupin apa gelar, kejar paket itu. Tapi saya nolak gitu. Soalnya apa? Saya tuh biar bisa apa? Biar bisa ngepas kalian loh, biar bisa memotivasi kalian. Masa kalian yang lulusan SMK, SMA atau sarjana kalian masih masih nganggur gitu, masih ya kurang berkembang, terus belum ada impact gitu ya kan. Sekarang kan dunia digital is number one ya in the world gitu ya. Pokoknya semua semua dunia itu pasti teknologi teknologi first gitu ya. Masa kalian yang apa, yang lulusan SMA, SMK, bahkan sarjana nggak ada impact sedikit pun di dunia teknologi itu. Bahkan kalian ada yang buta teknologi bener itu, ya itu bagaimana ya bilangnya gitu. Setidaknya kalian tahu lah teknologi itu seperti apa, bagaimana cara kerjanya. Nah itu setidaknya tahu. Dan bagi kalian yang lulusan SD itu jangan berkecil hati gitu ya. Sama, saya pun SMP nggak kepake ijazah. Bener, saya masuk di tiap perusahaan manapun, saya pasti ngomong saya lulusan SMP dan saya nggak punya ijazah gitu ya. Dan ya alhamdulillah saya cuma minta apa, kalau mau dites gitu. Hanya dites dan alhamdulillah lulus. Pokoknya intinya dunia bukan dunia ya, di zaman ini sekarang itu skill ya. Pendidikan nomor belakangan. Jadi skill is number one. Itu skill kalian harus diingat. Nah kita udah melakukan template dan oke, kita masukin ke dokumen. Taruh sini aja, langsung kita ekstrak. Oke, kita lihat open with Google Chrome. Nah benar ya. Baik,
Jadi di part ini kita hanya mencari template aja ya. Nanti part selanjutnya ada banyak, bahkan sampai ngoding-ngoding pun akan saya beritahu semuanya. Pokoknya tidak ada yang tertutupi, semua transparan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, perkataan yang kurang enak di hati pokoknya ya. Ya, karena saya hanya manusia biasa gitu ya. Jadi terima kasih sudah melihat channel ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Bye bye.